Ini penjelasan dari Kepala Desa Cigudeg, Andi, terkait program PTSL. Rumor di luar sana, ada pemberitaan yang kemudian mengkaitkan antara biaya program PTSL yang 150.000 ini katanya malah ada yang bilang 650.000. Padahal itu yang 500.000 itu mungkin saja untuk membuat persyaratan, salah satunya membuat akte hibah atau akte jual beli. Kan itu tidak mungkin tidak ada biayanya, Pi. Betul. Karena itu pasti akan ada biayanya. Betul. Salah satunya contohnya kan harus beli meterai, ya. Harus ada yang ngetiknya, kan gitu. Jadi saya sampaikan di sini. Oke, Kang Lurah, punten. Ini kan di Kecamatan Cigudeg ini ada beberapa program ya, termasuk mungkin Desa Cigudeg sendiri. Program masalah PTSL itu gimana, Kang? Sukses atau tidak nih, Kang, menurut Kang? Alhamdulillah, Desa Cigudeg itu salah satu desa yang dari 7 desa yang ada di Kecamatan Cigudeg yang mendapat kuota untuk program PTSL 2024. Desa Cigudeg sendiri itu mendapatkan kuota kurang lebih 280 bidang tanah, ya, 280 bidang tanah. Ya, dari total itu kurang lebih 2.500. Karena sisanya sudah dilaksanakan pada 2018 yang lalu. Berarti ini mungkin terakhir hanya sisa ya, hanya sisa. Ya? Jadi 280 itu hanya sisa yang belum terlaksana di 2018 yang lalu. Alhamdulillah programnya sendiri berjalan dengan baik, dengan lancar, karena proses pengukurannya juga sudah hampir selesai, sudah 90%. Tinggal sisa 10% ini yang belum dilaksanakan karena kemarin terkendala dengan cuti Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan di minggu-minggu ini sisa yang belum diukur itu akan dilakukan pengukuran oleh petugas dari BPN. Ini kan kalau boleh tahu nih, kan menurut Akang udah dari harga untuk bikinan PTSL itu sendiri itu kan berapa kalau boleh tahu? Jadi sesuai dengan aturan hanya dikenakan biaya 150.000. Tidak boleh ada biaya apapun selama persyaratannya terpenuhi. Dari konteknya berarti yang harus dipahami yang 150 itu dengan catatan persyaratannya sudah terpenuhi, ya. Persyaratan itu minimal paling kecil itu punya kwitansi. Kalau dapat beli itu punya kwitansi pembelian. Kalau tidak ada kwitansi cukup dengan SPPT atau dengan girik. Atau dengan warkah atau dengan segel, akte jual beli atau akte hibah. Ya. Itu apa termasuk persyaratan tadi ya? Persyaratan tadi salah satu dari itu aja. Salah satu dari itu aja. Apabila persyaratannya tidak terpenuhi, maka harus membuat dulu. Artinya untuk melengkapi persyaratan tersebut. Untuk melengkapi persyaratan. Ya. Minimal dengan segel atau warkah. Akte hibah atau akte jual beli. Kalau hibah, akte hibah. Kalau jual beli, akte jual beli. Nah, ini kan di masyarakat kadang-kadang tidak paham, tidak mengerti bahwa alas dasar untuk persyaratan dari program PTSL itu kan harus ada. Dan itu mungkin untuk apa ya? Untuk dokumentasi desa juga ya? Iya. Dasarnya Jadi itu ya. saya kan tidak mau disalahkan. Betul. Ketika nanti tidak ada persyaratan, salah satu persyaratan yang ada tadi yang saya sampaikan, ya, terus dibuatkan saja misalnya sertifikat PTSL-nya. Begitu nanti ada masalah, ada gugatan, kan saya bingung mau menjawabnya seperti apa. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana? Kan pasti dari desa, sementara desa tidak pernah membuatkan misalnya. Betul. Kan itu saya sama aja memberikan pembodohan kepada masyarakat. Iya. Di sini saya ingin supaya masyarakat memahami bahwa segala sesuatu, termasuk program PTSL ini, harus memenuhi persyaratan untuk diajukan itu. Karena mungkin satu yang jelas dasar yang tadi menurut pihak desa atau Akang sendiri, Akang nggak berani membikin
surat tersebut tanpa ada alas haknya. Betul. Ya itu betul, karena memang ujug-ujug jadi sertifikat PTSL tapi syaratnya nggak ada. Nggak ada, akan membingungkan, alasan akan gitu ya. Nggak mau, nanti kan saya akan jadi masalah datangnya ke saya juga. Oke. Ya makanya saya sarankan kepada warga masyarakat yang meminta bantuan kepada RT atau RW-nya untuk mengurus program PTSL ini harus bisa dipisahkan. Betul. Yang mana biaya untuk program PTSL yang sudah terpenuhi persyaratannya hanya 150.000, Betul. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan Akang tahu sendiri itu aturannya udah jelas. Udah jelas, udah jelas. Saya juga udah mengetahui dan saya juga sudah di warning. Betul. Karena oleh pihak BPN tidak boleh lebih daripada itu. Betul. Tetapi bagi yang mereka tidak punya persyaratan kan mereka harus mengurus dulu. Artinya untuk tadi perlengkapan Tuh harus melengkapi itu persyaratan minimal mereka bikin warka. Betul. Atau bikin segel gitu kan. Karena kalau kwitansi kan apabila orangnya sudah tidak ada kan bingung mau bikin dari siapa kwitansinya juga kan seperti itu. Nah, makanya ini kan ada rumor di luar sana, ada pemberitaan yang kemudian mengkaitkan antara biaya program PTSL yang 150.000 ini katanya malah ada yang bilang 650.000. Padahal itu yang 500.000 itu mungkin saja untuk membuat persyaratan. Salah satunya membuat akte hibah atau akte jual beli. Kan itu tidak mungkin tidak ada biayanya, Pi. Betul. Karena itu pasti akan ada biayanya. Betul. Salah satunya contohnya kan harus beli materai. Ya. Harus ada yang ngetiknya, kan gitu. Jadi saya sampaikan di sini sekaligus juga saya menyampaikan klarifikasi atas adanya pemberitaan dari salah satu media yang saya sayangkan juga kenapa pihak desa dalam hal ini tidak diminta klarifikasinya, tidak diminta keterangannya. Tiba-tiba muncul dari RT sekian yang disebutkan itu RT 05, warga RT 05 RW 20 dan melalui ketua RT 02 RW 20. Jadi mau saya desa juga ditanya supaya kami bisa menjelaskan. Saya sendiri tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun termasuk staf desa, kepala dusun, RW, RT maupun RT untuk membebani masyarakat dengan program PTSL ini. Yang jelas mungkin Akang selalu memakai apa yang memang sudah ditentukan. Betul. Aturan gitu ya, Kang. Jadi saya ingin semuanya sesuai dengan aturan. Ya. Tetapi kan mau tidak mau persyaratannya harus terpenuhi. Ya. Saya tidak mau tanpa ada alas dasar tiba-tiba dia mengajukan sertifikat diterima oleh desa, nanti desa-desa juga yang akan disalahkan. Artinya selama persyaratannya terpenuhi 150.000 biayanya, tidak ada biaya apapun di luar itu. Oke Kang, udah jelas sekarang nih untuk supaya lebih paham ya termasuk masyarakat juga. Ini kira-kira kalau memang tadi batas akhir itu atau kuota terakhir ini berarti ke depan itu udah nggak ada lagi? Ya, kemungkinan tidak akan ada lagi karena Cigudeg sudah hampir selesai semua. Dari 2.500 bidang itu sudah hampir bersertifikat. Jadi kalaupun ada mungkin hanya tercecer 1-2 saja. Itu sebetulnya bidang ini apa memang lahan kosong apa rumah Kang kebanyakan? Ada sebagian besar rumah, sebagian besar ada juga kayak tanah darat dan sawah gitu ya. Oke, terus gini Kang, menurut Akang ini program dari pemerintah ini manfaatnya banyak nggak Kang? Sebetulnya saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi dengan adanya program ini masyarakat bisa bisa mempunyai dasar hukum juga, ya? Jadi mereka selain untuk kan kalau urusan lahan itu biasanya rentan dengan gugatan kalau tidak ada suratnya. Dengan adanya sertifikat ini mudah-mudahan tidak ada lagi silang sengketa antara warga sendiri. Dan ini juga bisa dijadikan modal ke pihak bank. Bagi mereka yang punya sertifikat ini bisa dijaminkan untuk kemudian bisa menjadikan mereka warga yang produktif dengan modal yang baik itu melalui KUR ataupun melalui program-program dari perbankan lainnya gitu kan. Artinya pihak desa ini memang menyambut baik lah. Menyambut baik. Makanya kita fasilitasi tempat untuk tidur petugas BPN, untuk makan dan segala macamnya udah kita fasilitasi. Karena memang saya
ingin supaya ada lahan yang ada di Desa Cigudeg ini semua bersertifikat. Artinya jelas lah ya. Betul, betul. Baik Kang, terakhir nih Kang, harapan Akang nih sebetulnya nih dalam konteks selaku pimpinan di Desa Cigudeg Kang, program-program apa sih yang memang selain PTSL harapan nih Kang ya, harapan Akang selaku kepala Desa Cigudeg untuk ke pemerintah apa nih harapannya nih Kang? Salah satu programnya itu sebetulnya kita juga banyak ya yang kita sudah ajukan ke pihak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Salah satunya ini dengan adanya ajuan program GOM yang dari 2021 belum terrealisasi ya. Padahal DED-nya pada saat itu sudah ada. Gitu kan, ini sangat disayangkan. Hanya dengan alasan lahan. Nah, kemudian sekarang sudah jelas PT Perkebunan Nusantara ini kan sudah menghibahkan kurang lebih di sekitar area Huntap itu masih ada 13 hektar kalau tidak salah, itu untuk bisa digunakan sebagai GOM, walaupun DED-nya nanti kan harus diulang gitu kan. Artinya gini Kang, sebetulnya pengajuan dari desa itu bukan masalah ada justru lebih banyak bermanfaat. Betul. Seperti PTSL, sekarang harapan itu GOM itu sendiri. Betul. Kenapa mungkin sama alasan kepala desa untuk mengajukan, karena mungkin kan udah dibayang juga sama Akang. Artinya segi manfaatnya gitu, gitu kan. Jadi kenapa alasan GOM ini dikedepankan, karena di Cigudeg ini tidak ada yang namanya gedung yang luas untuk kegiatan-kegiatan akbar. Contohnya untuk ada pertemuan-pertemuan besar segala macam, itu kan belum ada yang representatif. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan adanya GOM ini kan bisa terakomodir semuanya. Artinya harapan Akang ini cuman sementara ini pingin GOM aja dulu. GOM aja dulu. Nah, yang lainnya kan ada bisa dibiayai dari dana desa. Iya, betul. Oke Kang, terima kasih. Ya. Dari Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, BBN TV Channel melaporkan.